pendapatan merupakan serangkaian proses bisnis yang dimulai dari menerima pesanan pelanggan hingga menerima pembayaran dan mencatatnya dalam laporan keuangan perusahaan. Siklus pendapatan sendiri menjadi bagian yang sangat penting bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan penjualan dan sumber pendapatan utama perusahaan. Audit siklus pendapatan dilakukan untuk memastikan apakah transaksi penjualan yang terjadi benar-benar terjadi dan pencatatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Auditor juga perlu memastikan apakah pendapatan perusahaan yang telah diakui dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada manipulasi dalam pencatatannya. Selain itu, audit juga dilakukan untuk memastikan apakah kas yang diterima perusahaan dicatat sesuai dan lengkap dan tidak ada penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Dalam praktiknya, siklus pendapatan memiliki resiko fraud yang cukup tinggi, seperti penjualan fiktif, manipulasi pendapatan, hingga penyalahgunaan penerimaan kas. Oleh karena itu, auditor perlu memahami siklus pendapatan dan mengevaluasi apakah pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik. Karena pengendalian internal yang berjalan dengan baik dapat mengurangi resiko terjadinya fraud. Selanjutnya, kita akan melihat alur siklus pendapatan dalam proses bisnis perusahaan. Tahap yang pertama adalah order pelanggan. Perusahaan menerima pesanan dari pelanggan dan membuat sales order. Yang kedua adalah penerimaan kredit. Pada bagian kredit, perusahaan akan memeriksa apakah pelanggan layak menerima kredit. Yang ketiga adalah pengiriman barang. Ketika kredit disetujui, perusahaan akan mengirimkan barang ke pelanggan disertai delivery note atau surat jalan untuk bukti pengiriman. Nah, selanjutnya adalah tahap penagihan. Perusahaan akan membuat invoice atau faktur untuk ditagihkan kepada pelanggan. Nah, tahapan terakhir adalah ketika pelanggan melakukan pembayaran. Perusahaan akan menerima berkas dan membuat resit atau bukti penerimaan pembayaran. Seluruh transaksi penjualan harus dicatat dengan jurnal penjualan atau sales journal agar semua transaksi tersusun dengan rapi dan mudah untuk diagnosis. Selain tahapan-tahapan tadi, perusahaan juga harus melakukan rekonsiliasi data, yaitu mencocokkan transaksi dengan data untuk memastikan tidak ada kesalahan dan selisih penjualan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, auditor dapat menilai apakah siklus pendapatan perusahaan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur. Dalam audit siklus pendapatan, auditor harus memperhatikan beberapa resiko yang menyebabkan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, ada resiko inherent atau inherent risk. Dalam inherent risk ini, contohnya perusahaan mengakui pendapatan secara cepat, lalu adanya penjualan fiktif, dan manipulasi cut-off transaksi agar penjualan terlihat lebih besar dari sebenarnya. Yang kedua, ada resiko pengendalian. Di dalam resiko pengendalian, contohnya ada otorisasi kredit yang lemah, lalu tidak adanya rekonsiliasi kas, dan sistem yang tidak dibatasi sehingga peluang terjadinya kesalahan itu tinggi. Baik, yang ketiga ada resiko fraud. Di dalam resiko fraud ini, contohnya yang pertama ada penjualan palsu, lalu lapping receivable, dan yang ketiga scamming cash. Nah, untuk mengurangi resiko-resiko tersebut, maka diperlukan test of control atau pengujian pengendalian. Test of control atau pengujian pengendalian dilakukan oleh auditor dengan tujuan untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Kalau kontrol internalnya efektif, maka auditor bisa mengurangi prosedur substantif. Tetapi kalau kontrol internalnya lemah, maka auditor harus melakukan pemeriksaan lebih banyak karena resiko kesalahan atau fraud lebih tinggi. Untuk menguji pengendalian tersebut, auditor biasanya memakai 4 teknik utama. Yang pertama, inquiry, yaitu wawancara atau bertanya langsung ke
kepada staf. Contohnya, auditor menanyakan prosedur persetujuan kredit pelanggan. Yang kedua, observation, yaitu observasi langsung terhadap proses kerja. Misalnya, auditor melihat langsung proses pengiriman barang di gudang. Yang ketiga, inspection, yaitu memeriksa dokumen-dokumen perusahaan. Misalnya, mengecek tanda tangan approval kredit atau memeriksa nomor urut faktur. Yang keempat, re-performance, yaitu auditor melakukan ulang proses yang dilakukan perusahaan. Misalnya, menghitung kembali diskon penjualan atau melakukan rekonsiliasi piutang. Dari keempat teknik tersebut, auditor dapat mengetahui apakah sistem pengendalian perusahaan sudah berjalan baik atau masih memiliki kelemahan. Dalam audit siklus pendapatan, auditor harus memperhatikan red flag atau tanda-tanda potensi adanya kecurangan. Red flag ini penting karena sering menjadi indikasi awal terjadinya kesalahan material atau bahkan fraud dalam laporan keuangan. Nah, ada beberapa contoh red flag yang terjadi secara umum, antara lain. Yang pertama, tingkat penjualan akhir periode yang meningkat secara drastis. Hal ini menyebabkan adanya praktik revenue manipulation atau percepatan pengakuan pendapatan. Lalu ada juga tingkat retur penjualan yang tinggi bisa menyebabkan penjualan itu dipaksakan atau penjualan fiktif. Nah, untuk contoh lainnya adalah meningkatnya umur piutang yang tidak wajar. Hal ini menjadi tanda adanya masalah dalam penagihan, bahkan piutang tidak tertagih. Selain itu, adanya jurnal manual pada akun pendapatan yang berpotensi digunakan untuk memanipulasi angka penjualan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, auditor harus melakukan analisis lebih lanjut dan prosedur tambahan ketika menemukan indikasi-indikasi tersebut. Kesimpulannya, audit dalam siklus pendapatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat secara lengkap, valid, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa kas benar-benar masuk dalam perusahaan dan meminimalkan resiko terjadinya kecurangan. Dengan adanya audit yang baik, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang andal dan memastikan bahwa pengguna dapat mempercayai laporan keuangan tersebut. Sekian video dari kelompok kami mengenai audit siklus pendapatan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan see you!